Perkenalkan, nama saya Hanisa Fitri dari Akbid Borneo Medistra Balikpapan. Kali ini saya akan membuat video tentang KIE kunjungan nifas kedua 6 hari setelah persalinan. Thank you for watching. Pada kunjungan kedua, sebaiknya sebelum melakukan konseling, kita melakukan pemeriksaan fisik dari atas kepala hingga ujung kaki, head to toe. Hal apa saja sih yang dilakukan pada kunjungan kedua nifas ini? Nah, jadi yang pertama, kita memastikan involusi uterus berjalan dengan lancar atau tidak. Lalu, kita memastikan uterusnya berkontraksi. Lalu, kita memeriksa fundusnya itu di bawah umbilikus, tidak ada bau dan tidak ada pendarahan yang abnormal. Kita lihat dan kita pastikan involusinya. Yang pertama itu ada pengeluaran residunya. Kita melakukan inspeksi dan palpasi apakah ada penurunan berat, ukuran, dan terjadi perubahan lokasi uterusnya yang disertai dengan tanda warna dan leukeonya berubah serta jumlahnya. Menurut hari involusinya, TFU berada di pertengahan pusat simfisis atau di bawah umbilikus karena sekitar 6 hari setelah persalinan. Setelah itu, kita lakukan inspeksi apakah ada pendarahan yang abnormal serta apakah ada bau yang berada di genitalianya. Kita periksa pasien apakah pasien mengalami demam atau tidak. Bahkan kita lihat apakah pasien mengalami pendarahan yang abnormal apa tidak. Jika suhu semakin meninggi, kita perlu melakukan evaluasi apakah terjadi infeksi setelah nifas. Setelah itu, kita memastikan ibu apakah ibu mendapatkan makanan dan minuman yang tercukupi apa tidak. Karena ibu setelah persalinan sangat membutuhkan energinya, sehingga ibu memerlukan makanan dan minuman tambahan, misalnya seperti gizi. Gizi itu kalorinya, misalnya ibu dewasa adalah 2000 kalori, terus kita tambah menjadi 3000 kalori. Begitu juga dengan minum, yang tadinya normalnya 18 per hari, ibu bisa minum itu sekitar 16 gelas per hari, 12 gelas per hari. Lalu kita pastikan ibu istirahat dengan cukup agar ibu kembali seperti semula. Jadi, jika misalnya ibunya itu mengalami kelelahan karena capek, sebaiknya dilakukan oleh keluarganya, entah dari suaminya ataupun neneknya dan lain-lain. Lalu kita pastikan ibu menyusui dengan baik. Nah, kita tuh harus memastikan ibu tuh menyusui dengan baik sehingga bayinya tuh juga merasa nyaman. Nah, kita tuh melakukan posisi menyusuinya dengan benar. Caranya seperti ini. Pastikan kepala bayi berada di siku bayi, itu siku kita. Lalu tempelkan ke payudara ibu seperti ini. Lalu tempelkan dagu ketemu payudara ibu, lalu masukkan nih. Mukanya bayi tidak boleh menutupi payudara, nanti bayinya tidak bisa bernafas dan mengakibatkan fatal, yaitu kematian. Jadi pastikan mulutnya rata dengan payudaranya ibu tuh, jadi dia bisa nyaman dalam menyusui. Lalu ibu bisa memberi payudara secara bergantian. Caranya misalnya gini, ibu merasakan bahwa payudaranya sebelah kiri penuh banget, jadi ibu menyusuinya sebelah kiri. Lalu sudah merasa kosong, lalu ibu pindahkan payudaranya ke sebelah kanan yang terasa penuh sampai bayinya merasa nyaman dan merasa kenyang. Biasanya bayi kalau kenyang dia tertidur.
pastikan pada saat menyusui tidak ada penyulit. Penyulitnya itu seperti apa sih? Nah, penyulitnya itu seperti kayak putingnya tuh tenggelam, lalu bayi itu bingung putingnya itu yang mana, karena menurut dia sama saja tidak ada putingnya. Jika ada terjadinya penyulit pada saat menyusui, kita melakukan pijat payudara itu bisa, karena bisa membuat putingnya muncul. Lalu apa saja sih lagi setelah ini yang ada dipastikan di kunjungan kedua? Lalu kita memberikan konseling kepada ibu. Nah, kita memberikan konseling cara merawat tali pusatnya bayi. Bagaimana cara merawat tali pusatnya bayi? Nah, kita tuh bisa membersihkan tali pusat dengan menggunakan air. Lalu kita keringkan menggunakan kain yang sangat lembut. Dan pastikan tali pusatnya itu kering ya bunda. Nah, jadi takutnya nanti terjadi infeksi. Lalu kita pastikan dengan putusnya tali pusat itu secara alami, tidak diganggu dengan apa-apa. Seperti zaman dahulu, pemutusan tali pusat itu menggunakan pelepasannya itu menggunakan kopi, menggunakan kunyit. Tidak boleh ya bunda, takutnya nanti bisa terjadi infeksi. Lalu kita memberitahu ibu cara menghangatkan bayi. Kita harus memberitahu bahwa bayi itu harus tetap hangat. Caranya itu tetap kita kasih bayi itu pakaian, terus itu kita beri topi, kita beri selimut dan cahaya yang cukup. Tidak boleh langsung berpaparan dengan kipas angin, karena bayi bisa merasakan dingin. Lalu kita memberikan konseling tentang merawat bayi sehari-hari. Nah, kita harus merawat bayi sehari-hari karena itu perjalanan kita memang. Kita juga harus memberitahu cara merawat bayi sehari-hari. Mulai dari istirahatnya, cara memberikan ASI-nya, terus itu cara mengganti pakaiannya, cara mengganti popoknya. Kita juga harus memberitahu ibu apa saja sih gizi bayi yang harus diperlukan. Nah, jadi pada usia 0 sampai 6 bulan, gizi pada bayi itu hanya memerlukan ASI eksklusif. Nah, kenapa sih cuma ASI eksklusif? Karena bayi itu hanya bisa minum ASI saja, karena lambungnya belum keras, bayinya itu belum tahan jika diberi makanan pendamping. Takutnya nanti bayi bisa mengalami seperti kayak berak darah, terus itu ususnya kenapa-napa. Ya bun, terus itu pada usia 6 sampai seterusnya sebaiknya kita melakukan MPASI, melakukan makanan pendamping ASI. Nah, di usia 6 bulan itu kita memberikan ASI dan juga kita memberikan makanan yang lembek, seperti makanan bubur yang sangat lembek, kayak bubur pisang, seperti itu. Lalu semakin bulannya bertambah, semakin kita berikan makanan agak keras, mengeras keras hingga nanti bayi bisa makan nasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.